Mari kita mulai. Kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ya, udah baik? Alhamdulillah. Udah baik mah enak lah. Ya. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita kitab Thariqatus Syariah Listinafil Hayatil Islamiyah. Kita masuk kepada halaman 20 ya. Iya. Kita masih dalam bahasan tentang karakteristik atau keistimewaan, kekhususan daulah khilafah. Jadi kalau kita bilang ini ada meja di sini. Nih, pakai ini. Kita bilang sekarang ini sudah 100 tahun tanpa khilafah, itu cukup sudah ya. Jadi tahun 1342 Hijriah, sekarang 1432 Hijriah. Bulan Rajab ya, tanggal 29 Rajab 1342 Hijriah. Sekarang nanti di bulan Rajab juga itu ada peringatan 100 tahun tanpa khilafah. Wahai kaum muslimin, harusnya kita tegakkan kembali. Nah, jadi kita bahas di sini daulah khilafah itu punya karakteristik dan keutamaan. Kekhasan yang pertama adalah batas wilayah daulah khilafah itu tidak tetap. Itu sudah kita bahas. Kenapa? Karena akan terus bertambah sampai seluruh muka bumi ini ya mendapati ya tadi syiar dakwah Islam dan juga kemudian betul-betul di bawah ditundukkan sampai manusia semuanya itu tunduk dengan hukum Allah. Nah, yang kedua, asani, nah ini karakteristik daulah khilafah. Ad-daulatul islamiyatu taltazimu bi ahkamil islami fi siyasatiha ad-dakhiliyah wal kharijiyah. Nah, jadi dikatakan di sini bahwa daulah Islam itu terikat dengan hukum syariat dalam politik dalam negeri dan politik luar negerinya. Ini ciri khas yang bagaimana tadi wa yuharrimu 'alaihal tuhakim ila gairi ya apa ini ila gairihi kal ilmaniyah awi demokratiyah. Jadi diharamkan bagi para penguasa itu untuk apa? Untuk berhukum, untuk memerintah dengan selain Islam, seperti sekularisme atau demokrasi. Haram. Kita sedih kemarin, pekan kemarin itu ada partai yang katanya partai Islam malah menyelenggarakan misalnya kajian yang membumikan demokrasi kata mereka. Masya Allah, sedih kita. Padahal kalau daulah khilafah itu berdiri dan harusnya ada di tengah-tengah umat ini, ide demokrasi ini tidak akan ada. Bahkan tidak boleh untuk kemudian diterapkan. Begitu juga sekularisme. Hanya mengambil sebagian saja, hanya mengambil bagian wakafnya saja misalnya. Ya kan? Hukum-hukum lain nggak mau. Nah, ini gimana ini? Nah, nggak ada itu sekuler. Nah, dalam Islam nggak diperbolehkan seperti itu. Ya. Atau di sini
awil qawanina al-umamil muttahidah, atau perundang-undangan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau tadi PBB. Wa majlisul amni, dan juga majelis keamanan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Silakan. Duduk. Sampai kangen nih sama Kang Fahmi ini kemarin. Sehat, Kang? Alhamdulillah. Iya. Jadi gitu. Jadi kita juga nggak boleh mengambil perundang-undangan hukum internasional yang ditetapkan oleh tadi atau bahkan menjadi anggotanya oleh majelis ummah atau PBB di sini. Dari apalagi kemudian mengikuti perundang-undangan Dewan Keamanan PBB. Ya kan? Ya. Yang bagaimana melucuti misalnya persenjataan nuklir bagi satu bangsa. Ya, perjanjian non-proliferasi yang kemudian tidak boleh memiliki nuklir misalnya. Padahal ya dalam Islam memang tidak boleh memiliki nuklir. Tapi kalau musuh Islam memiliki nuklir, Daulah Khilafah harus punya nuklir juga nanti. Kira-kira gitu. Wa yuharrimu 'alaiha an takuna, ya kan, udwan fi hadhihin munazzimah. Ya. Maka juga diharamkan bagi penguasa Daulah Khilafah tadi untuk apa? Untuk menjadi anggota pada badan-badan itu. Walau liyaumin wahidin, meskipun satu hari saja. Jadi misal jadi anggota PBB, Dewan Keamanan dan sebagainya, perhimpunan-perhimpunan seperti itu, Daulah Khilafah itu nggak akan bisa, nggak boleh. Jadi nggak ikut tuh nanti, berdiri sendiri dengan gagah, nah, gitu kira-kira. Ya dah. Oke, disiapin ini, ya. Kuda-kudanya mesti mantap pada saat berdirinya, ya. Gitu. Iya. Jadi Daulah Khilafah itu nggak akan masuk PBB, apalagi memperjuangkan misalnya piagam PBB. Nggak. Kesalahan dahulu Daulah Turki Utsmani itu juga termasuk salah satu, ya, kekhilafan Turki Utsmani. Ya, ini agar tidak diulangi, gitu. Apa itu? Masuk menjadi anggota Liga Bangsa-Bangsa atau masuk PBB itu tidak diperbolehkan. Ya. Ya kan gitu. Nah, ini dia. Apalagi terus selanjutnya nih. Mana dia? Walau liyaumin wahidin, meskipun satu hari saja nggak boleh. Ya kan? Fa in fa'alal khalifah zalika, apabila khalifah mengerjakan hal itu, ya kan? Ya kan? Hasabathul ummatu wa ankarat alaihi bitariqil syar'i. Maka umat harus menghisap mengoreksinya, ya kan? Dan juga mengingkarinya dengan metode, dengan cara yang syar'i. Jadi harus ada nasihat, muhasabah lil hukam dari umat. Nggak boleh penguasa itu masuk menjadi anggota PBB tadi. Ya seperti kayak gitu tuh nggak boleh. Umat harus mengkoreksi tadi. Hatta yarji'a an zalik, sampai kemudian penguasa tadi kembali dari hal itu. Maksudnya tidak masuk anggota seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti itu. Nah, tetapi watal tazimud daulatu fi alaqatiha ad-duwaliyah bil hukmi syar'i, akan tapi di sini Daulah Khilafah ya tetap terikat dengan interaksinya dengan negara-negara lain bil hukmi syar'i, dengan landasan hukum syariat. Misalnya apa? Ki adami qatlir rusuli wal usra. Misalnya tidak boleh membunuh utusan dan juga tawanan. Nah ini, jadi kalau ada utusan, Rasulullah SAW itu pernah dulu, Musailamah Al-Kadzab itu ngapain? Ngirim utusan. Wah, di mana kata Rasul, sekiranya saya boleh membunuh utusan, saya bunuh orang itu. Nah, tapi itu menunjukkan apa maksudnya? Nggak boleh. Nah, Daulah Khilafah nanti akan menerima utusan dari negara-negara lain. Baik itu negara kafir, ya, ataupun misalnya negara tetangga yang mungkin belum tentu agamanya apa. Tentu maksudnya bukan selain negara Daulah Islam. Nah, begitu juga misal dalam peperangan ada tentara yang menyerah menjadi tawanan, maka tidak boleh dibunuh juga. Ini adalah konstitusi yang sesuai syariat.
undang-undang internasional yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi bukan karena undang-undang internasionalnya, tapi karena kesesuaian dengan syariat Islamnya. Begitu juga kal wafa bil muahadat, misalnya memenuhi perjanjian-perjanjian allati tubarramuha ma'a ghairiha minad duwali, yang itu adalah telah disepakati dengan negara yang lain, dengan selain dengan negara-negara yang lain, yang itu tentu ya tidak melanggar dari syariat Islam. Ini ciri khas Daulah Khilafah yang kedua. Jadi tidak masuk kepada PBB, tidak masuk tadi. Dan hanya berhukum dalam masalah politik dalam negeri dan luar negeri yang sesuai dengan syariat Islam. Paham tak? Nah, lanjutin dulu yang ketiga. Asalis tasmahud daulatu bi iqamati ahzabin siyasiyatin ala asasil islami faqat. Negara atau daulah Islam tadi memperbolehkan tasmah bi iqamati ahzab, untuk berdirinya partai atau partai politik dengan dasar partai politik itu hanya Islam saja. Jadi nggak boleh ada partai politik yang berasaskan selain Islam di dalam daulah khilafah nanti. Nah ini luar biasa nih, hati-hati nih. Kenapa? Bahkan dengan landasan kedaerahan. Landasan misalnya landasan apa? Landasan nasionalisme nggak boleh. Bahkan landasan misal kesukuan nggak boleh. Landasan agama selain agama Islam nggak boleh. Ya, hanya berdasarkan akidah Islam saja. Kenapa begitu dikatakan? Ya. Litakuma bi amalin siyasiyatin fikriyatin, agar dia bisa menegakkan aktivitas politik dan pemikiran, ya, kamuhasabatil khalifah, seperti memuhasabah, mengkoreksi khalifah. Jadi adanya partai politik itu untuk mengkritik penguasa. Tapi bukan dalam makna kritiklah aku dengan pedas dan keras kau kutangkap, tidak. Ya, jadi ini cocok juga dengan yang minta kritik ini. Daulah khilafah memperbolehkan partai-partai politik dalam daulah khilafah itu mengkritik khalifah dengan syarat partai tadi sesuai syarat Islam. Kenapa? Karena nanti dialah yang akan kemudian bagaimana tuh? Ya, beraktivitas politik dengan aturan Islam. Jadi gini, nggak bisa kalau misalnya khalifah menjalankan syariat Islam lalu dikritik dengan standar syariat kufur, kira-kira nyantel nggak? Enggak. Begitu juga sekarang, tahu khalifahnya, bukan khalifah, tahu pemimpinnya ini nggak menjalankan sistem Islam, dikritik pengen menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap agar kepada umat, agar menjalani syariat, bertanggung jawab pada umat sesuai syariat Islam, ya nggak bisa. Jadi kalau dalam kitab Afkarun Siyasiyatun itu dijelaskan bahwa porsi pemerintah, porsi yang menjadi pemerintah dalam politik Islam itu adalah hanya khalifah dan sesuai syariat. Kalau bukan khalifah nggak bisa. Jadi kalau ada orang yang dimuhasabah berdasarkan tanggung jawab dia harus menjalani syariat Islam dulu. Misalnya ada raja nggak menjalankan syariat, nggak bertanggung jawab kepada rakyatnya. Ada raja nggak bertanggung jawab rakyatnya, lalu rakyatnya yang Islam menuntut kamu ini harus amanah, kamu ini harus tanggung jawab kepada rakyat kamu. Ya nggak bisa loh, wong dia itu nggak menjalani syariat Islam. Bagaimana dia bisa kemudian diambil amanahnya? Itu dalam hadis, dalam syarah hadis tentang kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Nah itu dia. Mari kita dibahas di situ. Ya. Nah itu dijelaskan begitu. Ya. Sehingga kita tahu di sini apa itu
ya, partai politik tadi itu juga gunanya untuk mengkritisi khalifah. Kalau tadi misalnya khalifah salah, khalifah bisa salah, bisa. Wong khalifah itu juga manusia kok, kan itu dah. Ya. Nah, begitu juga dia akan melakukan wada'watu ila afkarin islamiyatin tatabannaha hazal ahzab. Nah, ini dia. Dan juga partai politik tadi akan mendakwahkan pemikiran-pemikiran Islam yang ditabani oleh partai ini, ghairallati yatabannahal khalifah, yang bukan ditabani atau diadopsi oleh khalifah. Jadi dia boleh itu mendakwahkan itu. Jadi ini aneh sekarang di Indonesia juga, di kita juga nih ada. Tahu di sini misalnya mazhabnya Syafi'i, ada orang bermazhab Hambali, ngomong, ini Syafi'i, ini kamu ini beragama dengan tidak benar, ini bid'ah, ini enggak benar. Lah dia pakai kacamata mazhab yang lain. Kalau kita bilang itu kurang piknik. Iya kan? Dia harusnya ngerti loh, umat ini diajari dengan misalnya mazhab Syafi'i. Tiba-tiba dia mengkritik umat dengan mazhab Hambali, ya yang nggak cocok. Pasti bisa salah terus itu umat, misalnya begitu. Tahu maksudnya di sini? Ya. Jadi khalifah ini juga bisa dikoreksi, tapi tentu dengan pengkoreksian yang memang pada saat itu yang sudah ditabani oleh khalifah. Kalaupun misalnya partai politik berbeda yang diadopsi dengan adopsinya khalifah, boleh dia mendakwahkan selama itu adalah fikroh islami, maka itu boleh didakwahkan. Bahkan ini menjadi bagian pendakwahannya dia. Ya kan? Kenapa? Li'anna iqamata ahzabin siyasiyatin, dikarenakan membentuk atau menegakkan, ya, membangun partai politik, ya, ala asasil Islam, dengan dasar Islam, fardun alal kifayah. Jadi fardu kifayah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyerukan kepada al-khair, mengerjakan yang menyuruh yang ma'ruf, ya, dan juga mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya kan? Nah, jadi gitu. Jadi dia mengikuti apa yang diserukan oleh ayat ini. Ya. Fatakunul awsaful waridatu fil ayati, dan didapati sifat yang ditentukan atau yang didapati di sini, ya. Dan ada sifat yang didapati dalam ayat ini, wahia apa? Ad-da'watu ilal islami wal amri bil ma'rufi wa nahyi anil munkari. Ini adalah dakwah kepada Islam, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini yang dilakukan sifat dari kelompok-kelompok tadi. Ya. Ya. Yang bagaimana di sini? Mukawamatil hizbi asyasi fil Islam. Yang itu adalah menjadi faktor pendirian dari partai politik dalam Islam. Makanya kalau partai politik ini nggak berasaskan Islam, bagaimana bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar? Sedangkan standar amar ma'ruf dan nahi mungkarnya beda. Gitu. Menurut demokrasi, nggak pakai kerudung itu nggak apa-apa bagi muslimah. Gitu. Kalau bagi laki-laki nggak boleh. Laki-laki ya nggak boleh pakai kerudung malah, ya gitu. Kalau bagi demokrasi, muslimah itu nggak apa-apa nggak pakai kerudung. Nah, kenapa? Karena kebebasan individu kata mereka. Dalam Islam nggak boleh perempuan yang sudah baligh harus pakai kerudung menutup aurat. Apalagi orang Islam nggak boleh dia itu bertabarruj, bahkan begitu. Nah, kalau standar partainya beda ya gimana? Pada saat khalifah misalnya
mengambil keputusan ada hukuman bagi seorang muslimah yang tidak memakai kerudungnya, dengan misalnya adanya takzir bagi dia atau adanya hukuman-hukuman tertentu yang ditetapkan melalui qadhi, diprotes sama partai politik. Wah, nggak adil, harusnya dibiarkan. Kenapa? Standarnya beda. Gitu. Ya. Standarnya beda di situ. Makanya dikatakan di sini, lidzalika yuharrimu an yatakattala al-muslimuna. Maka dengan demikian kaum muslimin diharamkan untuk berkelompok ala asasi ghairil islami, dengan asas selain Islam. Kal watoniyah, seperti nasionalisme, awil qaumiyah atau kesukuan, awil istirakiyah atau sosialisme, ya lah, au ghairiha atau yang selain itu semua. Liqaulihi ta'ala wa may yabtaghi ghaira islam dinan, ya, fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja yang mencari selain Islam sebagai agama, tidak diterima baginya, dan dia di hari akhirat nanti termasuk orang yang merugi. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kata Rasulullah SAW, man ahdasa fi amrina, siapa yang membuat satu yang baru di dalam urusan kita ini, haza, dari agama ini maksudnya, ma laisa minhu, yang tidak ada tuntutannya dari agama ini, fahuwa raddun. Nah ini dia, tertolak. Makanya nggak boleh bikin partai politik dengan landasan selain Islam. Rawahul Bukhari wa Muslim. Paham dah? Ini ciri khas daulah khilafah yang 100 tahun sekarang belum berdiri lagi. Cukup 100 tahun sebenarnya. Ya, 100 tahun tanpa khilafah. Sedih umat ini ya. Gitu. Iya. Silakan, mau ada pertanyaan mungkin? Silakan. Kalau di daulah khilafah ada partai Islam, ada partai politik di sana. Iya, justru dalam daulah khilafah partai politik Islam itu harus ada karena fardu kifayah. Hah? Banyak boleh, tetapi asasnya harus Islam, gitu lah. Nah, apakah mereka nanti berkiprah dalam pemilihan khalifah, ya kan? Pemilihan seorang khalifah bisa jadi kalau diturut sertakan, misalnya dia turut andil, ya tergantung nanti alul hali wal aqdi, tergantung nanti panitia pemilihannya, apakah mengambil cara seperti misalnya model pemilihan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pada saat misalnya ada tim formatur yang menjadi panitia di situ, ditetapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada 6 orang di situ, ya kan? Lalu kemudian memilih salah satu di antaranya, lalu kemudian mencari suara semuanya siapa yang terbanyak, atau model seperti Abu Bakar As-Siddiq memilih siapa? Memilih Umar bin Khattab, setelah dicari, di tracing oleh Abu Bakar siapa yang layak menjadi pengganti. Atau seperti misalnya pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq misalnya, ya kan? Pada saat itu ada 2 kelompok besar, Muhajirin dan Ansor, kan gitu. Bisa jadi. Nah, lalu kemudian para pemuka-pemuka dari umat ini memilih. Nah, kalau pemuka-pemuka umat ini nanti memilih dari partai-partai yang ada, misalnya kepemimpinannya, dakwahnya bagus, menyampaikan Islamnya bagus misalnya, dia kemudian berpengaruh di masyarakat, betul-betul amanah misalnya partai tadi, kemudian diajak untuk bagaimana nih ada pemilihan khalifah, mencalonkan diri juga dia misalnya salah satu anggota dari partai itu, monggo silakan. Makanya dalam sistem Islam keberadaan partai politik ini menjadi wajib. Jadi kalau khilafah ada itu tetap ada di situ. Gitu. Mau apa saja, yang penting tetap asas Islam. Kalau asasnya nasionalisme nggak boleh.
Mau mazhabnya pakai mazhab yang mana, enggak apa-apa. Itu kan masih asas Islam, ya kan? Berbeda-beda silahkan, gitu loh. Kalau misalnya sudah pakai demokrasi, ya kan, kapitalisme yang dipakai, nah itu yang udah nggak boleh misalnya. Watoniyah misalnya partai, misalnya partai Robert, rombongan Betawi, misalnya. Partai rombongan orang-orang Betawi, misalnya nggak boleh gitu di situ. Rojali, rombongan Jawa liar, wah nggak boleh gitu. Ya kan? Ya ini selorohan ya, bukan berarti kesukuan, tidak. Maksudnya nanti bisa berdiri berdasarkan kesukuan, itu nggak boleh dalam Islam itu. Gitu. Karena jadi susah. Tapi kalau misalnya mereka memiliki perwakilan di majelis ummah, itu silahkan saja. Bukan dalam bentuk partai politik. Jadi ada wakil dari orang Jawa, wakil dari orang Betawi, ya enggak apa-apa. Iya. Jadi nggak ada masalah semuanya. Gitu kira-kira. Gitu ya? Paham dah? Ada lagi yang lain? Ayo, silakan. Masih banyak waktu kita nih, biar supaya ada tanya jawab. Gimana, Fis? Paham, Fis? Alhamdulillah. Partai-partai. Nah, aduh aja dulu deh. Masa nggak nanya nih? Lanjutin. Makanya dipercepat dan sedikit materi biar ada tanya jawab. Dengan harapan sama juga. Bagaimana? Berbeda harapan sama juga. Tadi ya. Maksudnya bagaimana tuh? Ada harapan misalnya dia Ikhwan Muslimin sama Terus? terus memilih khalifah. Nah, jadi kalau landasan dari daulah khilafah itu yang kemarin kita bahas ada 4. Apa itu? Kesatuan kekhilafahan. Jadi khalifah itu wajib satu, ya kan? Idza buyi'a li khalifataini faqtulul akhira minhuma. Ya kan? Atau faqtulul akhira minhuma, ada 2 di situ. Nah, jadi kalau dibayat 2 orang khalifah maka dibunuh yang keduanya. Ini berarti kelompok-kelompok tadi, partai-partai politik tadi dibolehkan berkecimpung dalam pemilihan khalifah bila memang saat itu sedang pemilihan khalifah. Tapi kalau sudah ditentukan ada seorang khalifah, mereka tidak boleh lagi memilih atau mengangkat khalifah. Misalnya jagoan mereka kalah dalam bentuk misalnya lebih banyak pada waktu itu di tracing kepada umat, bisa juga dengan pemilu, bisa juga dengan banyak hal misalnya. Ya kan? Kalah misalnya, padahal dia adalah tadi partai politik yang cukup besar. Lalu kemudian dia malah bukannya berbaiat taat kepada khalifah yang diangkat, dia malah bikin lagi karena dia haroka yang lain nih, dia kelompok yang lain nih, dia mengangkat khalifah lagi, ya itu nggak boleh. Khalifah tandingan itu nggak boleh. Nah, dulu itu pernah terjadi, tapi sebenarnya mereka mengakui juga itu bukan khalifah. Saat Umayyah itu, kekhilafan Umayyah itu diganti oleh kekhilafan Abbasiyah, salah satu pangeran, salah satu putra mahkota mereka itu, Abdurrahman itu pergi ke Spanyol. Ya kan? Dan di Spanyol dia membentuk pemerintahan yang baru. Tetapi ya ada 2 versi. Mereka bilang ini adalah tetap kekhilafahan yang melanjutkan, tapi yang lebih utama dan lebih penting lebih kuat lagi bahwa mereka itu mendudukan posisi sebagai sultan saja, sebagai wali dari kekhilafan yang ada. Walaupun berikutnya tidak berlanjut di situ. Dia dapat gelar Abdurrahman Ad-Dakhil. Nah, itu pernah ada dulu karena fraksi tadi. Nah, dalam Islam, makanya partai politik itu harus ngerti syariat Islam. Makanya harus landasan syariat Islam. Kalau tidak dengan landasan syariat Islam itu nggak bisa. Di situ. Ya.
Gitu tuh. Kalau non muslim boleh memilih. Nah, bagaimana dengan non-muslim? Boleh nggak memilih seorang khalifah? Ya dah. Jadi, mereka itu orang yang ditetapkan menjadi warga negara oleh khalifah karena ketundukan mereka dengan aturan-aturan yang diterapkan dalam negeri. Jadi, dia boleh menjadi warga negara, dia menjadi kafir zimmi. Lalu, boleh nggak dia memilih khalifah? Tidak. As-Sultan lil ummah. Kekuasaan itu dari umat Islam. Nah, tapi dia tetap harus taat. Boleh nggak dia mengkoreksi, memuhasabah? Boleh kalau bagian dia, ya, menurut syariat Islam dia terzalimi. Dia kafir zimmi misalnya, terzalimi, nggak dapat air, nggak dapat listrik di kampung dia misalnya. Ini gara-gara dia orang kafir semuanya. Misalnya ada aja kayak gitu kali. Nah, itu dia boleh mengkoreksi muhasabah. Tapi dengan kondisi yang berkaitan dengan tadi. Kalau ada kezaliman terhadap mereka. Gitu. Jadi boleh dia itu mengajukan usul. Ya. Tapi dia harus baiat taat. Iya, dia harus taat kepada pemerintah, kepada khalifah. Karena dia nanti mengikuti misalnya aturan. Dia tetap tidak boleh mencuri, dia tetap tidak boleh minum khamr di tempat umum. Ya, dia tidak boleh berzina juga kalau misalnya di situ ada ajaran agamanya juga tidak boleh. Dia misalnya begitu. Jadi yang berkaitan dengan muamalah. Lalu boleh nggak mereka membuat partai politik? Nah, ini pertanyaannya kan? Iya, nggak boleh. Ya, karena pasti asasnya bukan Islam. Tapi boleh nggak dia memiliki wakil? Boleh. Iya, di majelis umat dia boleh punya wakil. Yang bagaimana? Yang melihat apabila tadi ada kezaliman terhadap mereka semua misalnya. Karena manusiawi. Daulah khilafah itu daulah manusiawi. Sangat mungkin itu. Ya. Kenapa begitu? Karena Rasulullah SAW tetap itu menghormati para kafir zimmi. Orang yang masih belum Islam tapi tunduk dengan syariat Islam, ya, dalam daulah, ya, Islam pada waktu itu. Dia mengikuti aturan-aturan itu. Terikat perjanjian dan sebagainya. Nah, bahkan nggak boleh disakiti. Nggak boleh dirampas hartanya, gitu. Itu nggak boleh. Gitu ya? Apa lagi? Ya, kalau di kondisi sekarang kan orang muslim kan boleh nyoblos PKS. Bahkan yang lebih lucu kalau sekarang ini partai yang ngaku asasnya Islam malah menjadikan wakil rakyatnya itu non muslim dengan berbagai alasan nyari ini. Nggak boleh. Bahkan mendukung yang non muslim menjadi pemimpin, masya Allah. Bahkan tadi menyerukan demokrasi, apaan yang kayak gini nih? Gitu ya. Gitu ya. Cukup ya. Paham nih? Insya Allah paham. Sedikit-sedikit ya. Iya. Ya, kalau nggak ada, cukup ya. Kalau nggak ada, cukup kita akhiri sama-sama dengan membaca surat Al-Asr ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illadzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.